Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia dengan NIM 205100043 dari kelas B1 Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah UKM mengenai keripik singkong dengan brand Gira Entrepreneur, yang tentunya brand ini merupakan brand saya sendiri. Kemudian selanjutnya, latar belakang saya membangun bisnis ini karena keripik singkong ini merupakan salah satu jenis makanan ringan yang tentunya sangat populer sekali di lidah masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dan renyah membuatnya menjadi pilihan favorit sebagai cemilan sehari-hari. Nah, permintaan pasar yang tinggi dan proses produksi yang relatif sederhana menjadikan keripik singkong sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Nah, adapun untuk tujuannya, yang pertama, saya ingin membangun merek Gira Entrepreneur ini agar dikenal luas di pasar keripik singkong khususnya. Kemudian menyediakan produk keripik singkong berkualitas tinggi dan inovatif dengan varian rasa yang menarik, kemudian mencapai pangsa pasar yang signifikan dan memperluas jaringan distribusi di tingkat regional. Dan yang terakhir, memberikan peluang kerja dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, selanjutnya, visi dan misi saya dalam mengembangkan bisnis ini, yang pertama untuk visinya tentunya menjadikan perusahaan keripik singkong yang terkemuka dan diakui di tingkat regional dengan fokus pada kualitas produk, inovasi, dan tentunya kepuasan pelanggan. Nah, adapun untuk misi, yang pertama memproduksi keripik singkong berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan baku yang segar dan proses produksi yang higienis. Kemudian, mengembangkan varian rasa yang inovatif untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Yang ketiga, menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok bahan baku lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tentunya. Dan yang terakhir, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan memberikan kontribusi sosial yang positif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi pemasaran. Nah, yang pertama, mengenai analisis pasar. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi preferensi konsumen, tren pasar, dan pesaing potensial. Nah, kemudian yang kedua, branding dan promosi. Nah, dalam hal ini membangun merek Gira Entrepreneur melalui strategi pemasaran yang efektif, termasuk desain kemasan yang menarik, iklan, promosi online, dan kehadiran di acara atau pameran terkait. Kemudian yang ketiga, distribusi. Nah, menjalin kerjasama dengan toko kelontong, supermarket, dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk secara luas. Selain itu, menjual produk secara online melalui platform e-commerce dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan pelanggan. Kemudian yang terakhir, kualitas dan inovasi. Nah, tentunya di dalam hal ini saya akan memastikan produk memiliki kualitas yang konsisten dan terjaga, mengembangkan variasi rasa baru secara berkala untuk menarik minat pelanggan, dan membedakan produk dari pesaing. Nah, selanjutnya, mengenai rencana operasional. Nah, untuk rencana operasional ini yang pertama pemilihan lokasi. Jadi memilih lokasi yang strategis dengan aksesibilitas yang baik untuk distribusi bahan baku dan juga pemasaran produk. Yang kedua, pengadaan bahan baku. Menjalin kerjasama dengan petani singkong lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang terjamin. Dan yang ketiga di sini ada proses produksi. Nah, untuk proses produksi ini menggunakan peralatan modern dan teknik produksi yang higienis untuk memastikan kualitas produk. Kemudian yang keempat, di sini ada tenaga kerja. Nah, merekrut tenaga kerja yang terampil dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan efisiensi produk. Yang keempat ada manajemen persediaan. Nah, dalam hal ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola persediaan dengan baik untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dan yang terakhir di sini ada pengendalian kualitas, yang mana kami akan melakukan pengujian kualitas secara berkala untuk memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi rencana keuangan. Nah, untuk rencana keuangan di sini saya menuliskan investasi awal
Jadi untuk investasi awal di sini ada peralatan produksi, yang mana peralatan produksi ini mencakup pengupas, pengiris, penggoreng, dan hal-hal lainnya. Di kisaran 10 juta rupiah. Kemudian untuk bahan bakunya ada singkong, ada minyak sayur, bumbu, kemasan, dan hal-hal lainnya. Di sini diperkirakan kebutuhannya sekitar 5 juta. Dan untuk pemasaran awal, di sini saya memerlukan desain logo, kemasan, brosur, sampel, dan lain-lain sebesar 3 juta. Nah, kemudian di sini ada izin dan perizinan juga, memerlukan biaya 2 juta. Nah, jadi total untuk investasi awal itu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, biaya operasional bulanan. Nah, untuk bahan baku di sini saya mencoba menargetkan sebesar 2 juta rupiah. Kemudian untuk tenaga kerja 3 juta rupiah, dan ada biaya listrik, air, dan utilitas itu sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk kemasan saya menganggarkan 1.500.000, biaya pemasaran dan promosi 1.500.000, biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan 500.000, biaya transportasi itu sebanyak 1 juta rupiah. Nah, jadi jika di total biaya operasional bulanan ini mencapai 10.500.000. Kemudian di sini ada proyeksi penjualan bulanan. Nah, jumlah keripik singkong yang dijual itu targetnya 500 kilo per bulan, dengan harga jual per kilo itu sebesar Rp25.000. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan, maka pendapatan penjualan bulanan itu akan ada di angka 12.500.000. Selanjutnya untuk analisis biaya dan pendapatan. Nah, untuk titik impasnya ini ada di 420 kilo per bulan, atau Rp 10.500.000 pendapatan bulanan. Nah, kemudian untuk estimasi keuntungan bersih, tentunya pendapatan bulanan kita kurangi dengan biaya operasional bulanan itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada proyeksi keuangan jangka panjang. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata estimasi pengembalian modal itu sebanyak 10 bulan, dan untuk estimasi tingkat pengembalian investasinya itu sebesar 10%. Nah, selanjutnya di sini selain dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, untuk usaha dari keripik singkong ini memiliki dampak sosial yang tentunya positif bagi masyarakat sekitar. Nah, yang pertama ada penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi usaha ini nantinya akan menyediakan peluang kerja bagi anggota masyarakat setempat, terutama wanita dan pemuda. Selanjutnya, pengembangan keterampilan. Nah, karena nanti di sini yang tergabung di dalam bisnis ini akan mendapatkan pelatihan, dan melalui pelatihan dan program pengembangan ini, individu yang terlibat dalam usaha ini akan memperoleh keterampilan berharga dalam pengelolaan makanan, kewirausahaan, dan pemasaran. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan. Nah, dengan mempromosikan kewirausahaan lokal, usaha ini akan memberdayakan individu untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, di sini ada keberlanjutan lingkungan. Nah, usaha ini akan memprioritaskan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan, berkontribusi pada pelestarian lingkungan juga tentunya. Nah, demikian dampak sosial yang tentunya akan timbul setelah saya konsisten dalam membangun atau mengembangkan bisnis ini. Nah, adapun untuk kesimpulannya, usaha kecil menengah keripik singkong Gira Entrepreneur ini saya rasa memiliki potensi besar untuk sukses di pasar melalui strategi pemasaran yang efektif, fokus pada kualitas produk, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik tentunya, kami optimis dapat menjadi perusahaan yang terkemuka dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.